Apakah kita ini diselamatkan oleh karena ditentukan sepenuhnya oleh Allah? Ataukah ada peran kita melalui perbuatan baik misalnya? Selamat malam, saudara. Malam ini kita akan membicarakan tema tentang predestinasi, tentang bagaimanakah Allah berperan dalam kejadian-kejadian dalam hidup kita, khususnya dan terutama keselamatan kita. Tema ini memang tidak mudah, tetapi justru oleh karena itu kita perlu mempercakapkannya demi supaya kita lebih memiliki pengertian yang utuh tentang peran Allah dalam kehidupan kita. Dan sejauh mana juga kita mengambil peran dalam keselamatan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau yang telah menghimpun kami dalam PA malam ini, walaupun secara virtual, tapi biarlah memberi banyak manfaat bagi kami semua. Bimbinglah akal budi dan hati kami, agar kami dapat mempercakapkan tema tentang ketetapan ilahi dan tanggung jawab insani ini dengan baik dan memberikan manfaat pada gilirannya terhadap pertumbuhan rohani kami. Terpujilah namamu. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Ya, saudara, tema teologi predestinasi ini menarik oleh karena ini tema yang bukan hanya menjadi bahan percakapan, tapi juga sekaligus tema perselisihan yang panjang dalam tubuh kekristenan, juga dalam tubuh gereja-gereja reformasi. Sebab kita senantiasa punya rasa ingin tahu tentang seberapa besar peran Allah dan peran kita sebagai umatnya terkait dengan keselamatan rohani kita. Apakah kita ini diselamatkan oleh karena ditentukan sepenuhnya oleh Allah? Ataukah ada peran kita melalui perbuatan baik misalnya, atau melalui iman misalnya? Maka tema PA malam ini akan menolong kita untuk memberikan setidaknya orientasi, kalau bukan sebuah jawaban yang final terhadap pertanyaan yang sudah tua usianya itu. Nah, kita mulai dari gambar yang bisa Anda lihat. Kita percaya bahwa Allah itu menciptakan dunia. Dunia ini punya titik alfanya. Titik alfa itu atau titik nolnya itu adalah ketika Allah menyelenggarakan penciptaan semesta. Tapi kita percaya bukan hanya bahwa Allah menciptakan dunia, lalu kemudian dia meninggalkan dunia ini, pergi cuti entah kemana. Bukan seperti itu yang kita yakini. Sesudah Allah menciptakan dunia, dia tetap menjalin kontak dengan dunia ciptaannya. Dia menyelenggarakan pemeliharaannya bagi dunia. Entah bagi kosmos yang makro ini, atau bagi kita sebagai bagian dari kosmos. Gambar yang Anda lihat menunjukkan entah Allah sebagai Yahweh dalam perjanjian lama, atau dia sebagai Sang Bapa dalam perjanjian baru. Tapi kita lihat masih ada kontak, masih ada relasi antara Allah ini dengan dunia ciptaannya. Tangannya mengedang di atas dunia yang dia ciptakan. Dia mengasihi dunia ini, dia memelihara, dia merahmati bukan hanya manusia, tetapi juga seluruh semesta ini. Tapi tentu saja terkait dengan PA kita malam ini, kita hubungkan dengan status keselamatan. Apakah kita selamat oleh karena Allah yang menetapkan keselamatan kita? Ataukah jangan-jangan kita juga punya andil, kita punya peran dalam keselamatan kita ini? Kalau kita mau meninjau dari segi kebahasaan, dari etimologinya,
Predestinasi itu berangkat dari bahasa Latin sebenarnya, predestinare, yang artinya bahwa Allah menetapkan atau memilih apa-apa yang kita jalani, apa-apa yang kita lewati dalam hidup kita. Secara umum tentu saja kemudian kita percaya bahwa Allah punya peran menentukan dengan siapa saya menikah, pekerjaan apa yang saya geluti, apa yang terjadi pada diri saya, entah keberuntungan saya atau kemalangan saya. Tapi secara khusus, istilah predestinasi ini dihubungkan dengan keselamatan kita sebagai manusia. Maka di sini kita melihat adanya dua tema besar terkait dengan konsep predestinasi. Yang pertama, tentang kehendak Allah terkait keselamatan kita. Dan yang kedua, kehendak bebas manusia, perbuatan-perbuatan manusia. Dan kita harus mengakui bahwa tradisi teologis yang ditempuh oleh para pemikir gereja, yang kemudian melembaga dalam pengajaran-pengajaran gereja, kelas-kelas katekisasi gereja, buku-buku pendidikan dan pembinaan gereja, lebih menekankan pada aspek kehendak Allah ketimbang kehendak bebas manusia. Kita diselamatkan oleh karena peran Allah lebih besar daripada peran kita sebagai agen yang bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri. Dan persis bukankah kalau kita membandingkan antara teologi keselamatan Kristen dengan teologi keselamatan agama-agama non-Kristen, biasanya kita pakai skema ini. Anda lihat bahwa lebih berat tema kehendak Allah yang menentukan status keselamatan kita. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, tapi karena pekerjaan Kristus yang berkorban di atas kayu salib, yang secara efektif menghasilkan keselamatan bagi Anda dan saya. Dan kekristenan memberikan peran yang lebih minimalis terhadap kehendak bebas manusia dalam menyelamatkan dirinya sendiri. Dan itu yang membedakan antara teologi keselamatan Kristen dengan teologi keselamatan di agama-agama lain. Tidak berarti bahwa kemudian di dalam kekristenan tidak ada pandangan tentang kehendak bebas. Oh, ada. Nanti dalam slide-slide berikutnya Anda bisa melihat bahwa ada banyak teolog yang bersikukuh terhadap kehendak bebas manusia. Tetapi rupa-rupanya kubu yang menang adalah kubu yang bicara tentang kehendak Allah. Saya akan mulai dari komik strip Calvin dan Hobbes. Ini komik yang terkenal di Amerika Serikat tahun 90-an. Calvin ngomong sama temannya, si macan yang namanya Hobbes ini. Calvin bilang begini, saya telah memutuskan bahwa saya akan menjadi seorang fatalis. Siapa itu seorang fatalis? Ya, orang yang percaya bahwa semua peristiwa telah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa diubah. Whatever will be, will be. Ya. Maka jika ada hal-hal buruk terjadi pada saya, itu bukan karena kesalahan saya, itu karena takdir. Ya. Tapi selesai Calvin mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba temannya, si macan yang namanya Hobbes itu menendang keras Calvin hingga Calvin jatuh terjungkal. Lalu Hobbes dengan sinis ngomong begini, aduh kasihan sekali kamu, ditakdirkan untuk jatuh terjungkal. Marah bukan main si Calvin, lalu dia berteriak, itu bukan takdir. Ini komik lucu sekali oleh karena mempertentangkan antara takdir Allah dan kehendak bebas manusia. Calvin jatuh terjungkal, apakah karena dia ditakdirkan Allah untuk itu, atau karena kehendak bebas Hobbes yang menendangnya keras-keras? Menurut saudara bagaimana? Ini takdir ataukah kehendak bebas manusia? Nah, mari kita berkonsultasi dengan kitab suci. Bagaimanakah kitab suci memandang tentang ketegangan antara ketetapan ilahi dan perbuatan insani?
Akan menarik kalau kita mulai dari kitab Keluaran. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7, ayat 13 sampai 14, ada informasi bahwa Firaun bersikeras untuk menahan bangsa Israel tetap di Mesir, karena Firaun membutuhkan tenaga kerja membangun piramida. Tapi di sini kita melihat ada problem, ada masalah dalam kitab Keluaran. Oleh karena di pasal yang lain, pasal 9 ayat 12 dan pasal 10 ayat yang pertama, ada informasi yang mengatakan bahwa justru Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Jadi yang benar yang mana? Siapa yang mengeraskan hati Firaun? Firaun sendiri, seperti yang dikatakan pada pasal 7, ataukah Tuhan, seperti yang dikatakan pada pasal 9 dan pasal ke-10? Kalau kita lanjut ke Perjanjian Baru, khususnya dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pada Roma pasal yang ke-9, ayat ke-17, Paulus menafsir peristiwa Firaun yang mengeraskan hatinya itu. Lalu Paulus menulis begini pada ayat 17 itu. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Lalu lanjut ayat berikutnya, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia mendengarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jelas bagi Paulus, Firaun mengeraskan hatinya karena Allah yang melakukannya. Allah yang membuat Firaun mengeraskan hati. Dan alasan bagi Allah melakukan itu oleh karena ayat 18. Dia memilih kepada siapa dia berbelas kasih dan kepada siapa ia menegarkan hati. Pada ayat berikutnya kita melihat bahwa dalam pasal 9 ayat 19 dan seterusnya, Rasul Paulus mulai mengangkat tema predestinasi. Dan saudara bisa membaca sampai pada ayat yang ke-24 bahwa tema ketetapan ilahi itu sangat kuat, sangat nyata dalam ayat-ayat tersebut. Tapi dalam perkembangan berikutnya, kita bisa menemukan suara yang lain, suara yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Misalnya, seorang bapak gereja yang namanya Yohanes Chrysostomus. Dia menjadi patriark Konstantinopel. Patriark itu berarti pemimpin tertinggi di gereja Konstantinopel pada tahun 397 Masehi. Ya. Dia juga menafsir surat Roma yang ditulis oleh Paulus itu. Dan kemudian yang menarik adalah Yohanes Chrysostomus mengambil sikap yang berbeda dengan Rasul Paulus. Dia berpendapat bahwa Firaunlah yang mengeraskan hatinya sendiri. Dengan menafsir seperti itu, Yohanes Chrysostomus menjadi teolog pertama yang berpihak pada konsep kehendak bebas manusia. Di sini kita mulai melihat adanya percabangan dalam dunia teologi Kristen terkait dengan status perbuatan manusia. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah takdir Allah ataukah kehendak bebas manusia itu sendiri? Perdebatan tentang kedua hal ini berlanjut pada abad-abad berikutnya, dan paling seru ketika terjadi kontroversi antara seorang biarawan Inggris yang namanya Pelagius dengan Uskup Agustinus. Debat di antara dua tokoh ini berkisar di antara tema kehendak bebas, dosa, rahmat, pembenaran, dan predestinasi. Yang menarik adalah dua orang ini sama-sama menulis buku tafsir atas surat Roma. Tetapi pandangannya berbeda.
Dan yang diperdebatkan adalah makna Roma pasal 9 tadi. Dengan pertanyaan kunci, siapa yang mengeraskan hati Fir'aun? Misalnya pada tema tentang kehendak bebas. Pelagius berpendapat bahwa manusia punya kehendak bebas yang total. Selama kita tahu apa yang benar, kita bisa melakukan kebenaran. Tapi Agustinus mengatakan begini, ya manusia memang punya kehendak bebas. Tapi masalahnya, kemampuan kita untuk mengetahui kebenaran dan bertindak sesuai dengan kebenaran itu sudah dibutakan oleh dosa. Dan Agustinus ngomong begini bukan tanpa dasar. Kalau Anda mengecek riwayat Agustinus di Google saja, di googling saja ya di internet, siapa itu Agustinus dan apa pengalaman dia waktu dia masih muda. Ketika Agustinus masih muda, hidupnya ini nggak benar. Dia hidup bersama dengan seorang perempuan di luar dari ikatan pernikahan, memiliki seorang anak yang beberapa waktu kemudian meninggal dunia. Agustinus kemudian hidup dari pelukan perempuan yang satu ke perempuan yang lain. Dia tidak punya loyalitas dan dedikasi baik dalam relasi maupun juga dalam pemikiran-pemikiran religius. Ibunya seorang perempuan Kristen yang saleh, namanya Monica, mendoakan Agustinus agar Agustinus kembali dalam iman Kristiani. Tapi Agustinus nggak balik-balik. Sampai pada suatu waktu ketika dia tiba pada titik puncak frustasi untuk mencari makna hidup. Lalu kemudian sesuatu terjadi. Agustinus bertobat, dia mulai melihat kehendak Allah yang baik dalam kehidupannya. Dia mulai menyerahkan kemauannya untuk ikut dalam rencana Allah. Nah, pengalaman otentik, pengalaman pribadi itulah yang kemudian meyakinkan Agustinus bahwa manusia lemah. Kemauan manusia untuk berbuat baik itu terlalu lemah karena dilumpuhkan oleh dosa. Maka Agustinus kemudian memahami kehendak bebas manusia itu sebagai kehendak yang telah dibebaskan oleh Allah dari kecenderungan untuk berbuat dosa. Ya betul, manusia punya kehendak bebas. Manusia masih bertanggung jawab untuk memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Tapi kehendak itu barulah sungguh-sungguh bebas ketika Allah merahmati kehendak manusia dengan pembenaran, dengan pembebasan. Manusia mampu memilih yang baik karena dimampukan oleh Allah. Nah, di situ bedanya dengan Pelagius. Bagi Pelagius, manusia pada dirinya sendiri punya kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk tema tentang dosa, dua orang ini juga berbeda pendapat. Pelagius berpandangan bahwa dosa Adam adalah hasil dari keputusan pribadi Adam yang disengaja dan dilakukan terhadap Allah. Dosa itu dilakukan oleh karena Adam sudah tahu apa yang baik, apa yang benar, kan sudah diberitahu oleh Allah. Jangan memakan buah dari pohon di tengah taman. Ya. Itu kebenaran. Tapi Adam dan Hawa, manusia-manusia pertama ini, mengabaikan kebenaran, memilih untuk melawan Allah, memilih untuk melanggar hukum. Maka menurut Pelagius, orang seharusnya karena sudah punya pengetahuan tentang apa yang baik, apa yang buruk, manusia seharusnya punya kekuatan juga untuk menghindar dari dosa. Lain dengan Agustinus. Bagi Agustinus, dosa Adam ini bukan hanya penyakit pribadi, tapi sudah masuk dalam hakikat kemanusiaan, sudah mendarah daging dalam sistem kehidupan manusia. Manusia secara pribadi tidak punya kekuatan dan kemauan yang cukup untuk melawan dosa. Maka satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia dan memampukan dia untuk memilih dan tunduk pada kebenaran Allah cuma rahmat Allah. Karena Allah merahmati manusia dengan pembenarannya, dengan kasihnya, dengan karyanya, maka manusia bisa sembuh dari penyakit ini,
Dan dengan rahmat ilahi itu kita dapat benar-benar mengetahui dan melakukan apa yang benar. Terkait dengan tema rahmat misalnya, Pelagius berkata, Injil berfungsi untuk mencerahkan akal budi, agar manusia dapat mengetahui apa yang baik, dan mengharapkan balasan Tuhan atas perbuatan-perbuatan baiknya. Karena manusia telah berbuat baik, manusia boleh berharap diberi reward, diberi hadiah, yaitu surga. Tapi Agustinus berkata, kasih karunia Allah dibutuhkan manusia untuk dia dapat berbuat baik. Terkait tema pembenaran, Pelagius berkata, manusia dibenarkan melalui perbuatan baiknya. Tapi Agustinus bilang, hanya anugerah yang diberikan Allah secara cuma-cuma, by grace alone. Nah, kita akrab sekali dengan tema itu. Tema yang sangat Protestan, bukan? By grace alone, hanya karena anugerah Allah, kita menjadi manusia yang benar. Bukan karena kita ini sudah berbuat benar, enggak. Tapi karena kita dibenarkan oleh Allah, maka kita mampu berbuat benar. Terkait dengan tema takdir misalnya, atau tema predestinasi, Pelagius bilang begini, Tuhan tidak menakdirkan apapun bagi kita, entah untuk yang baik atau untuk yang buruk. Tapi kalau kita tanya sama Agustinus bilang begini, karena dosa asal, dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, maka semua manusia, seluruh kemanusiaan ada dalam kutukan, tidak terkecuali, semuanya. Namun karena kehendak Allah, maka Allah memilih beberapa orang untuk diselamatkan. Nah, baptisan menjadi syarat yang diperlukan bagi manusia selamat. Tetapi perhatikan, baptisan itu syarat, namun tidak cukup untuk mendatangkan keselamatan, karena manusia harus menyambutnya dengan iman. Baptisan adalah syarat, tapi harus di-follow up, disusul, disambut dengan perbuatan manusia, yaitu iman, mengaku iman, percaya, memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Seperti itu. Nah, hasil dari perdebatan antara Pelagius dan Agustinus ini berujung pada pernyataan Gereja Katolik Roma dalam Konsili Orange pada tahun 529, yang intinya sebagai berikut. Gereja Katolik Roma menerima pandangan Agustinus. Jadi Pelagius dikalahkan oleh Gereja Katolik Roma ini. Agustinus menang. Gereja berpihak kepada pandangan Agustinus terkait dengan tema kehendak bebas, rahmat, dosa, dan pembenaran seperti yang tadi sudah saya katakan. Gereja juga memandang perlunya sakramen baptisan kudus dalam proses penyelamatan manusia. Jadi dengan kata lain, Gereja Katolik Roma menerima predestinasi dalam pengertian election. Allah memilih manusia untuk selamat, tetapi Gereja Katolik menolak predestinasi ganda. Apa itu predestinasi ganda? Bahwa Allah di satu sisi menetapkan beberapa orang untuk selamat, tapi di sisi lain menetapkan beberapa orang untuk binasa. Nah, itu predestinasi ganda. Yang satu ditetapkan selamat, yang lain ditetapkan binasa. Nah, Gereja Katolik menerima yang pertama, bahwa ada orang-orang yang ditetapkan untuk selamat. Tapi Gereja Katolik tidak menegaskan dan tidak menyatakan bahwa Allah menakdirkan beberapa orang untuk masuk neraka misalnya. Itu beda dengan sikap umum yang kita temukan pada gereja-gereja reformasi. Di kemudian hari, gereja Protestan, mereka umumnya mengakui pandangan Agustinus. Jadi mirip, sama dengan pandangan atau sikap Gereja Katolik yang memenangkan Agustinus. Masalahnya adalah antar teolog dan gereja-gereja reformasi ini tidak selalu senada suaranya atau pandangannya terkait dengan tema kehendak bebas, pembenaran, rahmat, dan dosa. Dan sampai sekarang tema-tema itu masih menjadi titik tengkar yang belum kelar di gereja-gereja reformasi. Ambil contoh misalnya sikap Luther dan Calvin terkait dengan predestinasi.
Calvin dalam bukunya yang terkenal Institutio, dia menyatakan persetujuannya dengan Agustinus tentang predestinasi dan reprobasi, predestinasi ganda, bahwa Allah menetapkan keselamatan beberapa orang dan menetapkan kebinasaan yang lainnya, double predestination. Tetapi itu sikap Calvin ya, yang kemudian berpengaruh di gereja-gereja aliran Calvinis tentu saja, dan GKI masuk dalam tradisi Calvinis. Tapi kalau kita lihat gereja Lutheran, sikap mereka lebih dekat dengan gereja Katolik Roma. Gereja Lutheran dan gereja Katolik Roma bahkan menyusun sebuah pemahaman bersama terkait dengan tema pembenaran. Kedua gereja itu mengakui pentingnya rahmat Allah dalam membenarkan manusia, tapi juga sekaligus rahmat ilahi itu tidak meniadakan secara efektif pentingnya perbuatan baik sebagai tanda dari iman yang sejati. Rahmat ilahi penting, tapi perbuatan baik juga sama pentingnya. Nah, itu sikap gereja Lutheran dan sikap gereja Katolik Roma. Beda dengan gereja Calvinis yang meremehkan signifikansi pentingnya perbuatan baik dalam keselamatan manusia. Di sini kita melihat, saudara, adanya problem teologis yang serius yang harus dijawab oleh gereja-gereja reformasi. Dan itu terkait dengan masalah keadilan dan kasih Tuhan. Misalnya begini, kalau Tuhan menetapkan satu kelompok selamat, sementara kelompok yang lain tidak selamat, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan sikap teologis itu terkait dengan orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil Yesus Kristus? Ya. Misalnya sebelum orang-orang Belanda datang ke Indonesia, orang-orang di Nusantara ini kan ya hidup menurut agama pra-Kristen. Mereka tidak pernah mengenal Yesus. Lalu apakah mereka salah dan masuk neraka? Hanya gara-gara belum pernah mendapat kesempatan mendengar dan menyikapi Injil Yesus Kristus. Nasib mereka bagaimana? Lalu bagaimana dengan bayi-bayi yang mati tanpa pernah punya kemampuan untuk menyadari tentang Kristus? Baru usia 1 hari sudah mati. Mereka masuk neraka atau masuk surga? Nah, gereja Calvinis, gereja reformasi, termasuk GKI, tidak boleh mengabaikan dan lari dari masalah ini. Karena kalau kita tidak mampu menjawab pertanyaan ini, kita bertanggung jawab untuk menjelaskan apakah Allah itu sungguh-sungguh kasih dan apakah Dia sungguh-sungguh adil. Maka saudara, kelemahan yang harus dihadapi dan dijawab oleh gereja-gereja reformasi yang berpihak kepada peran utama Allah dalam keselamatan manusia tertentu dan kemudian mengabaikan hak dari manusia yang lain, kelompok-kelompok yang lain yang tidak pernah mendapatkan kesempatan atau keputusan untuk mengambil sikap iman terkait dengan Injil Yesus Kristus, mendatangkan masalah terhadap kasih dan keadilan Tuhan. Dan kita tahu bahwa teologi haruslah usaha yang adil sejak dari pikiran. Kalau berteologi membuat kita berpikir tidak adil, maka apapun yang dihasilkan oleh teologi yang tidak adil itu akan menghasilkan gambaran yang pincang, terutama tentang Allah sendiri. Dan itu yang harus kita hadapi sebagai bagian dari gereja reformasi dan gereja yang datang dari tradisi Calvinis. Oleh sebab itu saya mengajukan kritik terhadap pemikiran-pemikiran gereja reformasi yang pincang, yang hanya mengandalkan atau memakai agensi Allah sebagai satu-satunya cara untuk menjelaskan keselamatan yang dialami oleh manusia. Kritik saya adalah bahwa perdebatan
tentang predestinasi itu seringkali dilakukan di luar konteks pemikiran Trinitarian. Seolah-olah Allah dipikirkan secara tunggal, bahwa di dalam diri Allah tidak ada dinamika, bahwa di dalam kehidupan batin Allah tidak ada pergumulan terkait dengan keselamatan ciptaannya. Dan sebenarnya itu mengungkapkan ketidaksetiaan kita terhadap cara berpikir Kristiani yang paling mendasar, yang paling fundamental, yaitu bahwa Allah sejak dari awalnya sudah adalah Allah persekutuan kasih. Bapa bersekutu dengan Sang Anak, Anak bersekutu dengan Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus, Bapa dan Anak bersekutu. Ketiga-tiganya berbeda. Tapi dengan kasih dan di dalam kasih, ketiganya mengungkapkan sekaligus keesaan dan persekutuan di dalam diri Allah Tritunggal. Oleh karena itu seharusnya dimensi persekutuan yang ada sejak dalam kehidupan batin Allah sudah harus dapat kita lihat dalam kehidupan insani ciptaannya. Dan dimensi sosial, dimensi persekutuan tersebut juga harus nampak dalam relasi antara Allah Tritunggal dengan dunia yang diciptakannya. Dan itulah yang luput menurut saya ya, dimensi trinitaris itu luput dari perdebatan tentang predestinasi. Kalau saudara lihat slide yang ada di depan, di situ saya membuat skema tentang bagaimanakah perjalanan batin di dalam diri Allah ketika ia menyatakan dirinya kepada dunia yang dia ciptakan, bahwa pada awalnya adalah Sang Bapa. Gerak Bapa keluar dari dirinya sendiri, hadir di tengah-tengah dunia ciptaannya melalui Sang Anak. Dan firman itu menjadi daging, menjadi manusia, dan diam di antara kita. Melalui Sang Anak, yang kemudian dilanjutkan di dalam Roh Kudus. Pada akhirnya gerakan batin Allah Tritunggal itu yang tadinya berawal dari Sang Bapa kembali lagi kepada Sang Bapa. Dan semua gerakan itu terjadi dalam rangka pemeliharaan Allah bagi kita. Dari Bapa melalui Anak di dalam Roh Kudus kembali menuju pada Bapa. Dan itu diselenggarakan sebagai karya penciptaan, karya penyelamatan, dan karya pemeliharaan Allah bagi kita. Nah, seharusnya kalau cara berpikir kekristenan sudah dari awalnya adalah cara berpikir dalam skema trinitaris, maka tema predestinasi juga seharusnya kita bicarakan dalam terang pengajaran Allah Tritunggal. Maka yang muncul kemudian, saudara, adalah dua model predestinasi seperti yang bisa Anda lihat. Model yang pertama, model A, saya sebutnya sebagai model A, adalah ketika predestinasi dilakukan oleh Allah kepada setiap orang. Setiap orang sudah merupakan target, alamat dari tindakan penetapan Allah. Allah menakdirkan setiap orang untuk keselamatan ataupun untuk kebinasaannya. Lalu modus itu artinya cara atau media terjadinya keselamatan adalah dengan kalau orang beriman terhadap Yesus. Disitulah ukuran keselamatan ditampakkan kalau orang mengaku beriman terhadap Yesus dan menyambut pembenaran yang telah diselenggarakan Allah di dalam Yesus itu. Tetapi kalau kita menghubungkan dengan karya Allah Tritunggal, muncullah model yang kedua, model B, di mana target dari predestinasi, alamat dari predestinasi, bukan manusia, bukan ciptaan, melainkan Yesus sendiri. Allah menakdirkan Yesus, Allah memberikan Yesus, menyerahkan Yesus bagi keselamatan umat atau ciptaannya. Dan dalam konteks berpikir alternatif ini, modus, cara, media keselamatan bagi ciptaan adalah pekerjaan Yesus. Apa yang dikerjakan oleh Yesus mendatangkan secara efektif
status keselamatan ciptaan. Saya ingin mendasarkan pola berpikir ini pada surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal yang pertama. Teks ini justru malah seringkali dipilih oleh orang-orang yang mendukung teori predestinasi, entah single predestination atau double predestination. Terutama ayat yang keempat, di mana dikatakan di situ, sebab di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Nah, ayat ini dipakai sebagai dasar yang mengukuhkan pandangan bahwa sebelum kita ada, sebelum kita lahir, dan terutama juga sebelum kita menjadi Kristen, kita sudah dipilih, sudah ditetapkan Allah untuk selamat, untuk menjadi umat yang kudus, yang tak bercacat di hadapan Allah. Tetapi tafsir ini meluputkan, mengabaikan satu aspek yang justru sangat penting. Ayat ini sebenarnya tidak bicara tentang kita. Ayat ini sebenarnya bicara tentang media, modus, atau cara Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi, yang paling penting menurut saya adalah kalimat di dalam Dia. Di dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat secara gamblang bagaimanakah predestinasi Allah itu dinyatakan. Bahwa Allah menjalankan ketetapannya dan melakukan pemilihannya atas kita di dalam konteks Yesus. Yesus menjadi semacam kontainer, konteks, media, cara di mana penyelamatan dari Allah kepada manusia diselenggarakan. Tanpa Yesus, tidak ada keselamatan. Jadi, itu yang lebih penting untuk diperhatikan, bahwa predestinasi Allah pertama-tama terjadi di dalam Yesus. Bukan manusia yang dipredestinasi Allah, melainkan Yesus. Allah Sang Bapa menetapkan Yesus sebagai konteks, sebagai kontainer, di mana di dalam Dia seluruh umat, seluruh ciptaan dapat menerima karya penyelamatan Sang Bapa itu. Lalu kita kemudian membaca ayat-ayat berikutnya, ayat yang kelima misalnya, dalam kasih Bapa telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Jadi prinsip keselamatan ciptaan itu tidak boleh melewati Yesus. Hanya di dalam dan melalui Yesuslah karya penyelamatan itu terjadi. Di dalam dan melalui Yesus kita menjadi anak-anak Bapa. Lalu berikutnya, pada ayat yang ke-7, di dalam Kristus dan oleh darah Kristus kita beroleh penebusan, pengampunan dosa. Predestinasi dikaitkan dengan pekerjaan Yesus, dengan karya Yesus, bukan dengan pekerjaan kita atau karya kita. Jadi, iman yang tadinya dipahami sebagai cara manusia menyambut karya Allah yang membenarkan kita itu, haruslah dilihat sebagai sebuah antisipasi, follow up, tindak lanjut dari pekerjaan Kristus. Dan kalau kita berpikir seperti itu, kita menjadi paham bahwa Bapa memang melakukan yang namanya penetapan. Bapa memang melakukan yang namanya pemilihan. Penetapan dan pemilihan atas yang diselamatkan oleh Bapa dapat terjadi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itu yang pertama dulu. Tapi yang lebih menentukan lagi adalah aspek yang kedua yang bisa kita baca dalam ayat yang ke-10. Dikatakan di situ, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Perhatikan ayat ini ayat yang sangat penting. Bahwa Bapa melakukan pekerjaan penyelamatan, pemilihan, penetapan ilahi atas ciptaannya itu, atas kita itu, diselenggarakan di dalam Yesus Kristus. Kita sudah tahu tentang itu. Tetapi, siapa Kristus ini? Ayat 10 menegaskan, Dia adalah prinsip pemersatu. Dia adalah kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Rasul Paulus kemudian menjelentrehkan, menggamblangkan apa maksud di dalam Kristus. Dia katakan yang dimaksud adalah bahwa di dalam Yesus Kristus, kita, ciptaannya, manusia ini mendapat bagian
dari yang dijanjikan oleh Sang Bapa menurut keputusan kehendaknya. Tapi siapa yang dimaksudkan dengan kita? Apakah cuma orang Kristen saja? Apakah kelompok tertentu yang ditetapkan, dipilih oleh Allah untuk selamat? Karena kalau cuma itu tafsir kita, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah kepala segala sesuatu? Bahwa di dalam diri Yesus, Bapa menemukan segala apa yang di sorga maupun yang di bumi. Itu berarti Yesus Kristus tidak boleh menjadi prinsip yang eksklusif, yang berpihak kepada kelompok tertentu dan kemudian menyingkirkan, meniadakan, mengabaikan, dan membiarkan binasa kelompok yang lain. Cara berpikir dualistis seperti itu tidak cocok untuk dipakai menafsirkan prinsip Kristus sebagai prinsip kosmik. Prinsip di mana Dia adalah kepala dari segala sesuatu. Dan kalau Yesus adalah kepala segala sesuatu, tidak boleh ada yang tidak masuk di dalam Yesus. Itu prinsipnya. Tidak boleh ada yang tidak masuk. Segala sesuatu ditampung di dalam Yesus. Segala sesuatu masuk dan menjadikan Yesus sebagai konteksnya. Nah, kalau pembacaan kita seperti itu, maka dengan sendirinya karya penyelamatan Allah, Sang Bapa, diarahkan kepada semua ciptaannya. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Itu betul. Itu benar. Kalau kita tidak mengucapkan kalimat itu, kekristenan kita menjadi batal. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Itu betul. Tapi kita harus ngomong lagi kalimat yang kedua. Tidak ada yang tidak diselamatkan. Nah, kerap kali kita hanya ngomong yang pertama. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tapi kita lupa pada prinsip kosmik Kristus bahwa Dia adalah kontainer yang menampung segala sesuatu. Dan kalau semua yang diciptakan Bapa dapat ditemukan di dalam Kristus, berarti tidak ada yang tidak di dalam Kristus. Jika semua berada di dalam Kristus, maka konsekuensinya semua juga adalah alamat kasih dan alamat penyelamatan Bapa. Lalu prinsip yang terakhir yaitu Roh Kudus. Bahwa di dalam Roh Kudus kita memperoleh penebusan kita yang makin lama makin utuh, ya, makin lama makin lengkap. Dengan demikian kita bisa setidaknya merangkum seluruh percakapan kita dalam PA ini dalam 4 pemikiran besar. Dan inilah pandangan saya, saudara. Yaitu yang pertama adalah bahwa Allah telah menentukan segala urusan antara ciptaannya dengan Dia, entah itu soal keselamatan ciptaan, entah itu soal rahmat bagi ciptaan, entah itu soal dosa dan penghukuman bagi ciptaan, semuanya diurus oleh Bapa melalui Kristus dan di dalam Roh Kudus. Prinsip yang kedua, maka hanya di dalam dan melalui Kristuslah Allah menyelenggarakan penyelamatan bagi seluruh ciptaan. Bahwa melalui Kristuslah Bapa menciptakan dan menemukan ciptaan sebagai miliknya. Tidak ada yang bukan milik Bapa. Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang gembala yang meninggalkan 99 ekor dombanya dan mencari satu yang tersesat, yang hilang. Lalu kemudian sang gembala pasti menemukan satu ekor dombanya itu, lalu merayakannya pulang, membuat pesta. Prinsip perumpamaan itu yang bicara tentang hal kerajaan sorga seumpama, itu kemudian diulang dalam berbagai banyak perumpamaan. Seorang perempuan yang kehilangan 1 dirham. Seorang bapa yang menerima kembali anaknya yang hilang. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan Yesus yang mengungkapkan tentang kebapaan Allah, bahwa Dia tidak rela apa yang tadinya datang dari hati dan pikirannya, diciptakan melalui kehendaknya, kemudian terhilang binasa untuk selama-lamanya. Kita tidak mengenal Allah yang semacam itu. Kita mengenal Allah sebagai Bapa, Sang Gembala, yang mencari dan menantikan kepulangan anak-anaknya. Maka dengan demikian kita melihat prinsip ketiga dari premis trinitaris. Seluruh ciptaan ditampung di dalam Kristus semenjak Ia adalah Sang Firman dan gambar Allah. Sebagai syarat metafisis, syarat untuk Anda dan saya bisa ada di dunia ini.
Karena ada Kristus, ada kita. Dan yang terakhir, bahwa di dalam Roh Kudus, manusia boleh mendapatkan jaminan dan kepastian akan keselamatan yang diberikan, dianugerahkan dari Sang Bapa melalui Sang Anak. Maka kalau Anda bertanya, apakah mereka yang berada di luar iman Kristiani diselamatkan oleh Sang Bapa? Saya akan menjawab dengan kalimat sebagai berikut. Allah tidak pernah hanya menjadi Bapa bagi kita. Kebapaan Dia berlaku bagi semua ciptaan. Tak ada satupun orang Kristen yang menolak pernyataan ini. Kebapaan Allah berlaku mutlak bagi semua yang Dia ciptakan. Kalau kebapaan Allah hanya berlaku bagi sekelompok tertentu dari ciptaannya, Dia batal menjadi Bapa. Kebapaan Allah adalah penamaan paling inklusif, paling universal, paling umum dari siapakah Allah itu. Nah, kalau Allah adalah Bapa bagi semua, maka semua adalah anak-anaknya. Semua dicintai, dan semua berada dalam gerakan kasih dan alamat belas kasihannya. Maka dengan sendirinya, tidak ada yang tidak diselamatkan oleh Sang Bapa. Tapi, yang kedua yang saya mau katakan, semua itu diselenggarakan Bapa di dalam dan melalui Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Tentu tersisa usaha teologis untuk menjelaskan bagaimana persisnya terbuka peluang dan kemungkinan bagi semua ciptaan yang tidak semuanya berada dalam iman Kristiani atau gereja dapat diselamatkan oleh Sang Bapa melalui Kristus dan di dalam Roh Kudus. Betul bahwa ada persoalan itu. Tapi biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dan ada kesempatan bagi kita memperdalam aspek tersebut. Itu aspek yang penting dan harus dibicarakan. Tapi butuh banyak ruang untuk mengungkapkan dan menjernihkan persoalan ini. Untuk sementara, untuk saat ini, saya rasa cukuplah bagi kita menerima pengantar yang bersifat umum tentang apa itu predestinasi dan sebenarnya siapa yang dipredestinasi, ditetapkan oleh Allah sebagai modus, cara, dan sarana penyelamatan. Terima kasih untuk kehadiran, perhatian dari Bapak Ibu, saudari sekalian. Semoga ini memberi masukan, manfaat bagi Anda. Kalau toh beberapa orang tidak mendapatkan jawaban dan malah menimbulkan pertanyaan, itu malah bagus. Sebab bukankah nama lain dari gereja adalah murid? Dan tugas murid adalah belajar. Dan murid yang baik adalah murid yang mengajukan pertanyaan. Kadang-kadang, bertanya itu saja sudah lebih penting daripada menjawab. Menjawab bisa salah, tapi bertanya saja tidak mungkin salah. Karena dengan bertanya, kita menyatakan kemuritan kita. Selamat bertanya, saudara. Selamat melanjutkan perjalanan dan ziarah rohani Anda. Selamat tetap gelisah untuk mengurusi dan merawat iman saudara. Dan dengan demikian, kita menjadi sesungguh-sungguhnya murid Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, mari kita menutup PA ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kami telah menyelesaikan PA kami pada malam ini. Kiranya bermanfaat bagi kami dan memberikan alasan bagi kami untuk tetap bertumbuh, baik kami yang memperoleh jawaban atau kami yang melanjutkan pertanyaan. Tuntun perjalanan rohani kami, dan apapun yang kami temukan atau apapun yang kami alami, kiranya kami mampu melihat belas kasih-Mu tetap berlaku dalam hidup kami, bahwa Engkau tetap adalah Sang Bapa dalam sehat dan sakit kami, dalam suka dan duka kami, dalam kehilangan dan penemuan-penemuan kami. Engkau ada di belakang semua itu,
karena Engkau selalu merencanakan yang baik bagi anak-anak-Mu, dan Engkau memanggil kami untuk menyambut perbuatan-perbuatan-Mu dalam iman, kasih, dan pengharapan kami. Kami menemukan-Mu sebagai Sang Bapa di dalam Kristus Tuhan, dan Engkau Bapa menemukan kami sebagai anak-anak-Mu juga di dalam Kristus yang adalah Sang Anak. Kiranya Roh Kudus, Roh penuntun dan penghibur, melindungi setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam setiap pergumulan dan asa kami masing-masing. Engkau ada menyertai kami, sebab Engkau tidak bisa kurang dari kebapaan-Mu, dan tidak ada yang melampaui kasih-Mu sebagai Sang Bapa. Kami menyerahkan hidup kami, pergumulan kami, dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Tuhan, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, saudara. Tuhan memberkati.